sahabat mahasiswa, berjumpa kembali dengan saya Hendra Nelva Saputra, Magister Pendidikan, selaku Koordinator Pengampu Mata Kuliah Desain Pembelajaran Teknologi Informasi. Sahabat mahasiswa, pada video kali ini saya ingin menguraikan tentang gambaran mata kuliah Desain Pembelajaran Teknologi Informasi. Sahabat mahasiswa, mata kuliah Desain Pembelajaran Teknologi Informasi adalah mata kuliah yang akan membekali sahabat mahasiswa untuk membuat desain pembelajaran sesuai dengan teori-teori prinsip pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga desain pembelajaran ini dapat digunakan di sekolah, dalam hal ini sekolah kejuruan. Selanjutnya, pada mata kuliah ini sahabat mahasiswa akan mendapatkan beberapa materi. Yang pertama ada pengantar konsep desain pembelajaran, kemudian ada pendekatan sistem dalam pembelajaran, kemudian ada model desain pembelajaran, analisis pembelajaran, kemudian pengembangan materi pembelajaran, pengembangan media dan sumber belajar, pengembangan alat evaluasi, dan yang terakhir adalah implementasi rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan model desain pembelajaran menggunakan aplikasi pembelajaran daring. Nah, sahabat mahasiswa, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu menunjukkan sikap berkemajuan melalui pengamalan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan berjamaah. Kemudian yang ketiga, mampu mengkombinasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks penyusunan perencanaan pembelajaran kejuruan. Kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, menunjukkan sikap berkemajuan melalui pengamalan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Yang kedua, menerapkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan berjamaah. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu membuat desain pembelajaran mata pelajaran kejuruan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan pelaksanaan pembelajaran kejuruan berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi pembelajaran daring. Ya, itulah tadi terkait dengan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya saya ingin menggambarkan tentang bagaimana sistem penilaian yang digunakan di Universitas Muhammadiyah Kendari. Sahabat mahasiswa, di Universitas Muhammadiyah Kendari untuk nilai akhir mahasiswa menggunakan 4 penilaian. Ya. Yang pertama, nilai tugas UTS, yang kedua nilai UTS, yang ketiga nilai tugas UAS, dan yang keempat nilai UAS. Masing-masing nilai tugas, baik itu UTS maupun UAS, dipersentase sebesar 17%. Kemudian untuk nilai UTS dan nilai UAS sendiri dipersentase sebesar 33%. Nanti nilai ini akan direkapitulasi, diolah sehingga akan dikonversi ke dalam penilaian A, Amin, B+, B-, B, C, C+, D, dan E. Ya, nanti masing-masing penilaian ini sudah memiliki ambang batas bawah, ya, dan juga ambang batas atas. Semisal nanti ketika perkuliahan ini selesai, sahabat mahasiswa mendapatkan nilai 78, maka berdasarkan penentuan nilai di Universitas Muhammadiyah Kendari, nilai 78 ini dapat kami konversi menjadi nilai B+. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan terkait dengan sistem penilaian yang digunakan di Universitas Muhammadiyah Kendari. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang bagaimana perkuliahan ini akan kita laksanakan.
Mata kuliah ini akan kita laksanakan secara daring penuh menggunakan e-learning Universitas Muhammadiyah Kendari dengan metode pembelajaran mandiri. Dalam hal ini, mahasiswa akan belajar secara mandiri sesuai dengan konten materi pembelajaran yang telah kami sediakan di Eluma. Selanjutnya ada metode project based learning, di mana sahabat mahasiswa akan membuat project dari luaran mata kuliah Desain Pembelajaran Teknologi Informasi. Nah, kemudian di Eluma juga kami telah menyiapkan rencana pembelajaran semester. Nanti sahabat mahasiswa boleh mendownload RPS yang telah kami siapkan untuk dijadikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran ini. Kemudian kami juga telah menyiapkan beberapa referensi yang telah kami tuliskan di Eluma yang dapat sahabat mahasiswa gunakan sebagai referensi dalam proses pembelajaran. Tentu ini hanya sebagai referensi utama. Sahabat mahasiswa dapat mengakses sejumlah referensi yang berkaitan dengan topik-topik yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini. Nah, selanjutnya sahabat mahasiswa, saya ingin memperkenalkan siapa saja yang akan mengampu mata kuliah Desain Pembelajaran Teknologi Informasi. Mata kuliah ini akan diampu oleh 3 orang dosen, 2 dosen dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Kendari dan 1 dosen dari dosen Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sorong. Nah, sebagai pengampu, sebagai koordinator mata kuliah Desain Pembelajaran Teknologi Informasi, yaitu saya sendiri, Hendra Nelva Saputra, Magister Pendidikan. Kemudian partner saya dalam mata kuliah ini adalah Ibu Zila Razilu, SPD MPD. Kemudian dosen dari Universitas Muhammadiyah Sorong dalam hal ini Program Studi Pendidikan Matematika adalah Bapak Ari Anang Setio, SPD MPD. Demikianlah tadi profil dari pengampu mata kuliah Desain Pembelajaran Teknologi Informasi. Selanjutnya saya ingin menjelaskan akan kemana program mata kuliah ini akan kita laksanakan. Ya, jadi mata kuliah ini sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi akan dilaksanakan, akan kita pelajari beberapa topik. Ya. Ada topik pengantar konsep desain pembelajaran, ada topik pendekatan sistem dalam pembelajaran, ada topik model pembelajaran, kemudian ada topik analisis pembelajaran, pengembangan materi pembelajaran, pengembangan media dan sumber belajar, pengembangan alat evaluasi pembelajaran, dan implementasi RTP berdasarkan model desain pembelajaran menggunakan aplikasi pembelajaran daring. Nah, untuk topik pengantar konsep desain pembelajaran, pendekatan sistem dalam pembelajaran, ini sahabat mahasiswa akan belajar secara mandiri sesuai dengan konten materi pembelajaran yang telah kami siapkan. Ya. Kemudian pada topik model desain pembelajaran, nanti sahabat mahasiswa ada tugas dalam hal ini membuat project tentang model desain pembelajaran. Ada beberapa model desain pembelajaran yang nanti sahabat mahasiswa harus uraikan dalam bentuk project, bagaimana tahapan demi tahapan dari masing-masing model desain pembelajaran tersebut. Nah, pada bagian ini sahabat mahasiswa jangan ragu karena nanti akan sahabat mahasiswa kerjakan secara berkelompok. Kemudian sahabat mahasiswa, luaran mata kuliah ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian beberapa yang akan menunjang rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut. Semisal nanti materi sesuai dengan mata pelajaran yang dipilih, kemudian nanti misalnya media dan sumber belajar yang dipilih juga nanti sahabat mahasiswa akan kembangkan sesuai mata pelajaran yang dipilih, dan begitu pula alat evaluasinya. Nah, mulai dari topik analisis pembelajaran ini sahabat mahasiswa sudah mulai mengerjakan RTP.
Ya, jadi di sini sahabat mahasiswa sudah harus mencari tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran. Sudah mulai sahabat mahasiswa rumuskan pada bagian analisis pembelajaran. Tentu sebelum itu sahabat mahasiswa harus mengetahui tentang mata pelajaran apa yang akan sahabat mahasiswa pilih untuk dibuatkan rencana pelaksanaan pembelajarannya. Selain itu sahabat mahasiswa juga harus sudah bisa mengetahui bagaimana karakteristik peserta didik yang ada di sekolah yang akan sahabat mahasiswa buatkan LPP-nya nanti gitu. Nah, itu pada topik analisis pembelajaran. Kemudian nanti ada topik pengembangan materi pembelajaran. Nanti setelah sahabat mahasiswa memilih mata pelajarannya apa, kemudian pokok bahasanya apa, kemudian nanti sudah selesai membuat indikator pencapaian kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, maka sahabat mahasiswa harus membuatkan materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini akan sahabat mahasiswa buat sesuai dengan pokok bahasan yang sahabat mahasiswa pilih. Jadi materi pembelajarannya boleh dibuatkan dalam bentuk PowerPoint, boleh dibuatkan dalam bentuk dalam bentuk flipbook, ya. Itu pilihan-pilihan yang boleh sahabat mahasiswa gunakan. Kemudian setelah membuat materi pembelajaran, maka yang selanjutnya adalah pengembangan media dan sumber belajar. Nah, pada topik ini sahabat mahasiswa akan membuatkan media yang tepat, yang sesuai dengan topik yang telah sahabat mahasiswa pilih gitu. Jadi nanti siapkan medianya, buatkan medianya, dan beberapa sumber belajar alternatif yang bisa digunakan siswa atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Setelah itu sahabat mahasiswa akan membuat pengembangan alat evaluasi pembelajaran. Tentu di sini nanti ada soal yang harus sahabat mahasiswa berkaitan dengan topik yang sahabat mahasiswa pilih. Kemudian ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, yang kemudian itu juga harus dibuatkan indikator-indikator penilaiannya. Nanti pada masing-masing topik pembelajaran ini akan kami uraikan secara detail agar sahabat mahasiswa tidak kebingungan dalam menyelesaikan produk-produk yang ditugaskan dalam mata kuliah Desain Pembelajaran Teknologi Informasi. Nah, yang terakhir kita akan implementasi rencana pelaksanaan pembelajaran ke dalam aplikasi pembelajaran daring. Jadi misalnya sahabat mahasiswa memilih aplikasi pembelajaran daringnya Edmodo misalnya Psikologi, atau misalnya Google Classroom, atau apapun aplikasi pembelajaran daring yang sahabat mahasiswa kuasai dan dipilih gitu. Nah, apa-apa yang kemudian telah sahabat mahasiswa buat tadi, mulai dari awal dari kegiatan analisis pembelajaran sampai dengan yang terakhir alat evaluasi pembelajaran, akan sahabat mahasiswa uraikan secara detail di dalam aplikasi pembelajaran daring yang sahabat mahasiswa pilih. Jadi nanti kami akan menilai sesuai dengan produk akhir yang sahabat mahasiswa uraikan dalam aplikasi pembelajaran daring. Jangan lupa bahwa menguraikan ini bukan sekedar memindahkan dari Word ke dalam aplikasi pembelajaran daring, tapi tadi ada topik tentang model desain pembelajaran. Sahabat mahasiswa juga akan memilih salah satu dari sekian model desain pembelajaran yang nantinya sahabat mahasiswa akan aplikasikan ke dalam aplikasi pembelajaran daring. Sahabat mahasiswa, demikian gambaran mata kuliah Desain Pembelajaran Teknologi Informasi dan luaran dari mata kuliah ini sendiri. Saya berharap sahabat mahasiswa bisa benar-benar dengan bersungguh-sungguh menyelesaikan setiap tahapan pembelajaran yang telah diuraikan menggunakan Elumak. Sebab pembelajaran daring akan sangat membutuhkan kinerja sahabat mahasiswa dalam proses pembelajaran mandiri. Kami hanya akan memfasilitasi dengan menyediakan sejumlah konten pembelajaran yang nantinya akan memudahkan sahabat mahasiswa menyelesaikan mata kuliah Desain Pembelajaran Teknologi Informasi ini dengan baik. Tentu kami berharap bahwa bukan sekedar menyelesaikan mata kuliah ini ketika
waktu perjumpaan 16 kali pertemuan itu usai, tapi kemudian setelah menyelesaikan mata kuliah desain pembelajaran teknologi informasi, sahabat mahasiswa betul-betul bisa membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, bisa mendemonstrasikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat tadi ke dalam aplikasi pembelajaran daring secara matang, secara tepat, secara benar, dan dilakukan secara mandiri. Demikian uraian mata kuliah ini. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.